Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Satoshi bertarung lagi melawan gym leader yang katanya masih pemula dan belum banyak pengalaman. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Labyrinth Town, yang selain merupakan destinasi selanjutnya untuk gym battle. Tempat ini konon juga terkenal dengan sumber mata air panasnya. Mereka lalu melihat sekelompok orang yang dikubur di dalam pasir. Salah satu pelayanan paling terkenal di kota ini. Daripada membuang waktu, ada baiknya mereka semua langsung mencobanya saja. Namun Satoshi memperingatkan bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menantang gym leader. Dan mereka bertiga pun dengan enggan menyetujuinya. Tim Rocket tiba di kota tak lama setelah itu. Setelah mendengar kota ini memiliki sumber mata air panas, mereka pun langsung menuju ke sana. Musashi terlihat sangat menikmati pemandian air panas itu, sedangkan teman-temannya mengkhawatirkan misi mereka menangkap Pikachu yang terbengkalai. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan sampai di depan gym, di mana mereka bertemu dengan seorang gadis yang lari-larian panik karena rambutnya terbakar. Takeshi lalu merintahkan Mudkip untuk memadamkan api tersebut. Setelah melepaskan mantelnya, Takeshi langsung jatuh cinta dengan gadis itu. Namun Masato segera menyeretnya pergi. Satoshi menyampaikan kedatangannya ke sini adalah untuk menantang gym leader, yang tidak lain tidak bukan ternyata adalah gadis itu sendiri, yaitu Asuna. Asuna sangat bersemangat karena ada seseorang yang datang menantangnya. Tapi Takeshi mengatakan gym leader kota ini seharusnya adalah Mura, bukan Asuna. Asuna mengkonfirmasi bahwa dia adalah penggantinya. Hal ini diperkuat dengan adanya Torkoal, yang merupakan kepunyaan Mura sebelumnya. Sesampainya di arena, Asuna minta maaf karena tempatnya belum dibersihkan sejak pertempuran terakhir itu. Akhirnya pertandingan pun terpaksa ditunda, dengan mereka yang bersantai-santai sambil minum-minum sejenak. Asuna mengungkapkan bahwa 3 hari yang lalu kakeknya Mura meninggalkan kota karena ada keperluan mendadak di wilayah lain, dan dia pun menunjuk cucunya sebagai penggantinya. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Satoshi dan kawan-kawan menawarkan bantuan untuk membersihkan gym. Mura sendiri terbukti belum pergi jauh dari Labyrinth Town, mengungkapkan keprihatinannya terhadap cucunya Asuna. Dia pun pergi ke sana sambil menyamar dan melihat Satoshi dan kawan-kawan sedang bantu Asuna membersihkan gym, dan sangat terharu ada orang-orang sebaik mereka. Sedangkan tim Rocket berada di sampingnya, memutuskan untuk menangkap Torkoal karena tertarik dengan Pokemon tersebut. Setelahnya mereka menengok ke sebelah dan melihat ada orang yang mencurigakan, yang padahal adalah gym leader itu sendiri. Satoshi dan kawan-kawan beritahukan bahwa setiap gym leader akan berikan badge sebagai hadiah kemenangan untuk para penantang. Tapi Asuna lupa menanyakan di mana kakeknya menyimpan item tersebut. Jadi dia minta bantuan mereka lagi untuk mencarinya. Mura yang menyadari cucunya sedang kesusahan, lalu muncul dengan penyamaran baru untuk menunjukkan di mana badge itu disimpan. Asuna pun tidak tahu siapa orang itu, tapi yang terpenting dia mendapatkan badge. Ketika melanjutkan pekerjaan menutup lubang, Asuna baru ingat mereka juga tidak punya wasit. Tak lama kemudian Mura muncul lagi dengan penyamaran barunya, mengaku berasal dari komunitas wasit Pokemon seluruh dunia. Satoshi dan kawan-kawan mencurigai orang itu, tapi dia segera berdalih bahwa Mura yang mengirimkannya ke sini untuk membantu Asuna. Selain sebagai wasit, dia juga menjadi sukarelawan untuk membantu membenahi lapangan demi mempersiapkan pertandingan. Saat lapangan sedang diperbaiki, tim Rocket juga muncul untuk menawarkan bantuan. Hanya Mura yang menyadari tim Rocket pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Benar saja saat tidak ada yang memperhatikan, tim Rocket masukkan Torkoal ke dalam karung dan siap membawanya pergi. Mura yang melihatnya segera memperingatkan yang lain. Tim Rocket pun tak punya pilihan selain membongkar penyamaran mereka dan merintahkan Seviver Haze untuk mempermudah pelarian mereka. Saat ketiganya melarikan diri, Mura mengirimkan Wingull untuk membuat lubang di balon udara, dan mereka pun terjatuh. Asuna menyadari kakeknya memiliki Wingull yang sama seperti itu. Sesampainya di hadapan tim Rocket, Mura mengeluarkan Typhlosion untuk melawan mereka bertiga. Akhirnya Asuna tahu siapa pria misterius itu. Tim Rocket juga mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk melawan balik. Seviver berhasil mendapatkan Poison Tail, namun Typhlosion dengan cepat membalasnya dengan Tackle. Kakeknya hendak membantu temannya dengan melancarkan pin misil,
tapi Slugma menghalanginya dengan Ember. Diplosion lalu mengkombo Flame Wheel dan Flamethrower yang menghitalak musuh-musuhnya. Saat pertarungan sedang panas-panasnya, kakak beradik Haruka dan Masato menyelinap untuk menyelamatkan Torkoal. Nyasu mergoki mereka dan langsung menyerangnya dengan Fury Swipe. Akan tetapi, Slugma melancarkan Flamethrower untuk menghanguskannya. Tim Rocket memerintahkan Pokemonnya mengkombo Bite dan Needle Arm, namun Asuna menanggulanginya dengan Flamethrower lagi. Tiba-tiba Slugma itu berevolusi menjadi Magcargo, dan ketika berpegangan tangan dengan cucunya, Mura tak sengaja mengungkapkan penyamarannya. Meskipun begitu, tim Rocket tidak menghentikan serangannya sedikit pun. Begitu pula dengan Asuna dan Mura yang memerintahkan Pokemonnya melancarkan Double Flamethrower. Satoshi juga tidak mau ketinggalan dan memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Asuna menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan kakeknya, dan dia mengatakan hanya mengkhawatirkan cucunya yang disuruh menjaga gym. Setelah gymnya selesai dibersihkan, Mura menyarankan sebaiknya pertandingan diundur ke besok hari saja. Dan karena sudah tidak ada kegiatan lagi, mereka pun mendapatkan pelayanan berupa dikubur di pasir yang hangat. Satoshi mengatakan dia tidak akan segan-segan di pertandingan besok, dan Asuna memang berniat demikian. Semakin kuat lawannya, maka dia juga semakin bersemangat. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan kembali ke Lapras Gym, tempat di mana Satoshi akan mengadakan pertempurannya. Takeshi menanyakan apakah Satoshi sudah punya strategi. Satoshi membenarkannya. Karena Pokemon yang digunakan Asuna bertipe api, maka dia akan menggunakan Corpus untuk mengcounternya. Sesampainya di battlefield, Mura selaku wasit menyatakan pertandingan akan dimulai sebentar lagi. Namun Asuna mengeluh ketika kakeknya menyebutnya sebagai gym leader yang baru. Mura mengklaim bahwa Asuna seharusnya senang disebut seperti itu, karena itu adalah salah satu bentuk penghormatan dari seorang wasit. Dan Asuna lebih terkejut lagi saat kakeknya menyebutkan bahwa hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung, sesuatu yang dianggapnya tidak adil. Sedangkan Satoshi mengira ini akan menjadi kemenangan yang mudah, karena ini adalah gym battle pertama bagi Asuna. Asuna menggunakan Magcargo yang baru berevolusi sebagai Pokemon pertamanya, dan Satoshi tanpa berpikir panjang langsung menggunakan Corpus untuk menghadapinya. Takeshi dan kawan-kawan sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Sementara itu, tim Rocket yang menguasai dari kejauhan memutuskan akan menggali lubang untuk mencuri Pikachu dan Magcargo. Di saat teman-temannya sibuk menggali, Kojiro merasa mereka pernah melakukan hal ini sebelumnya. Setelah menggali cukup lama, mereka merasa sepertinya sudah sampai di battlefield. Tapi yang mereka gali ternyata adalah pipa air. Seketika airnya bocor dan menyebabkan tim Rocket terlempar sangat jauh. Tim Rocket mendarat tepat di pemandian air panas dan memutuskan untuk bersantai sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Sampai kemudian mereka melihat ada orang lain yang masuk ke sini dan mereka segera mengusirnya. Tapi betapa terkejutnya tim Rocket saat mengetahui itu ternyata adalah Ursaring. Ursaring yang merasa terganggu langsung mengajar tim Rocket sampai terbang tinggi ke langit-langit. Beralih ke pertandingan, di mana Corpus berhasil mendaratkan Bubble Beam ke arah Magcargo. Magcargo menyerang balik dengan Flamethrower, dan Corpus merespon dengan Harden untuk melindungi dirinya sendiri. Terlepas dari teman-temannya yang peringatkan Satoshi untuk berhati-hati, Satoshi mengklaim dia telah mengendalikan jalannya pertandingan, dan hal ini membuat Asuna sedikit jengkel. Satoshi merintahkan Bubble Beam, tapi meleset karena Asuna menyuruh Magcargo Double Beam. Kemudian Satoshi menyuruh Corpus melompat sambil Bubble Beam untuk mencari mana Magcargo yang asli. Magcargo yang terkena dampaknya pun terpental. Di saat seperti ini, Asuna ingat dengan pesan kakeknya yang menyuruhnya untuk tetap tenang. Karena jika dia tidak bisa melakukan hal itu, dia akan mengambil keputusan yang buruk. Setelah bangkit dari keterpurukannya, Asuna merintahkan Magcargo Reflect untuk menangkis serangan Corpus. Magcargo melanjutkan serangan dengan Sandstorm untuk mengcancel serangan musuhnya dan mendorong Corpus menjauh. Sebaliknya, Corpus malah menggunakan momen ini sebagai keuntungannya sendiri. Dia menaiki Sandstorm dan berhasil mendaratkan Scrap Hammer berkekuatan penuh, mengakibatkan Magcargo tak sanggup lagi berdiri. Asuna mengeluarkan Slugma sebagai pengganti Pokemonnya yang sudah kalah. Satoshi melakukan hal yang sama dengan mengganti Pokemonnya dengan Draco. Di saat yang lain mempertanyakan mengapa Satoshi mengganti Pokemonnya, Takeshi yakin ini adalah bagian dari strateginya. Slugma memulai dengan Flamethrower, yang untungnya Draco bisa menghindar.
Draco berupaya mendekat dengan quick attack, hanya untuk dihentikan dengan refleks. Karena serangannya yang berulang kali ditepis oleh Asuna, Satoshi pun mengalihkan fokusnya untuk menghentikan move refleks yang merepotkan itu. Alih-alih Slugma menggunakan smoke untuk menutupi lapangan, sehingga Draco tidak mampu mengenainya. Slugma kemudian melompat dan menghantam Draco dengan body slam. Meskipun Draco bisa melepaskan diri, setelahnya dia terkena flamethrower yang mengakibatkan kakinya terluka. Satoshi pun terpaksa menggantinya dengan Corpus lagi. Asuna memerintahkan Slugma smoke, namun kali ini Satoshi dapat mengatasinya dengan Corpus yang berputar-putar untuk menghilangkan asap. Ketika Corpus menerjang maju, Slugma menggunakan Yawn untuk membuatnya tertidur. Keuntungan berpihak pada Asuna ketika Slugma berhasil mendaratkan flamethrower pada Corpus yang tak berdaya. Satoshi yang terdesak akhirnya menggunakan Pikachu-nya. Pikachu bergerak dengan kecepatan tinggi hingga mampu menghancurkan refleks Slugma. Walaupun pandangannya tertutup dengan asap, Pikachu tetap melancarkan Iron Tail. Tapi sangat disayangkan serangannya itu meleset. Dan dengan itu Slugma menghit Pikachu dengan flamethrower. Menyadari asap ini adalah biang masalahnya, Satoshi lalu menyuruh Pikachu Thunder untuk menghancurkannya serta melukai Slugma. Asuna mengandalkan Torkoal sebagai Pokemon terakhirnya. Pokemon itu menggunakan Iron Defense untuk menangkis setiap serangan musuhnya. Torkoal juga meluncurkan Sludge Bomb untuk memberi damage tambahan pada Pikachu. Sebagai serangan penutup, Torkoal menggunakan Overheat untuk menghabisi Pikachu, yang dalam sekejap langsung pingsan di tempat. Ketika Satoshi mengeluarkan Draco yang masih menderita luka bakar, Asuna tanpa berlama-lama memerintahkan Torkoal Overheat lagi, yang menyebabkan Draco juga tumbang. Tanpa ada pilihan lain, Satoshi mengirimkan Corpus yang sedang tertidur dan mencoba membangunkannya. Torkoal menggunakan Overheat untuk memukul mundur Corpus, yang untungnya damage-nya mengecil karena terlalu sering digunakan. Oleh karenanya, Asuna mengganti serangannya dengan Flamethrower. Akhirnya Corpus pun bangun dan langsung menerjang maju dengan Vice Grip. Torkoal memblok serangannya itu dengan Iron Defense dan melayangkan serangan balik dengan Sludge Bomb. Satoshi berpikir keras bagaimana caranya supaya Torkoal itu keluar dari cangkangnya. Akhirnya dia menyuruh Corpus Grab Hammer, tapi mengincar bagian sampingnya yang menyebabkan Torkoal berputar-putar dan akhirnya keluar dari cangkangnya sendiri. Hal ini membuat Torkoal sangat rentan untuk diserang. Dan Corpus pun mengakhiri pertandingan dengan Bubble Beam yang super efektif untuk mengalahkannya. Perlu diakui Asuna memang masih harus banyak belajar, tapi Mura cukup puas dengan penampilannya yang luar biasa tadi, dan yakin dia bisa menjadi gym leader yang hebat di masa mendatang. Setelahnya dia memberi selamat sekaligus menyerahkan H-Badge kepada Satoshi yang telah menangkan pertandingan.